Baik, selamat sore sahabat kebenaran sekalian. Kita bertemu kembali dalam program Anda 1 jam ke depan, dan kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Stephen Einstein Liao. Selamat sore, Dr. Stephen. Ya, baik. sore, apa kabar, Dr. Stephen? Baik, saya kabarnya baik, dan semoga para pemirsa sekalian di rumah, pengikut dari program kita Belilah Kebenaran Jam Menjualnya juga baik pada sore hari ini ya. Baik, Dr. Stephen, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik sekaligus juga kontroversial, yaitu apakah orang Kristen bisa mempercayai evolusi. Dan seperti kita ketahui bahwa pada saat kita di sekolah, kita sudah diperkenalkan di bangku tentang evolusi yang dipaparkan oleh Darwin, dan mereka mengatakan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan Big Bang sehingga muncullah matahari yang panas sebagainya, dan yang paling kontroversial itu apakah manusia itu benar-benar adalah evolusi dari kera. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan Alkitab tentang penciptaan. Nah, pada sore Alkitab, sikap kita terhadap evolusi tersebut. Dan sahabat kebenaran sekalian, saya akan kembali apabila Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan tanya jawab nanti. Jika Anda ingin interaktif langsung dengan kami, silakan hubungi kami di WA Call di nomor 0811 9222 313. Baik, tanpa untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Stephen untuk memberikan paparan bagi kita semua. Silakan. Baik, dan ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita pada hari ini atau host kita, yaitu Bapak Hendry, memang topik kita hari ini adalah apakah orang Kristen bisa mempercayai evolusi atau tidak, gitu ya. Dan pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu apa itu evolusi yang kita maksud dengan evolusi, karena kata evolusi ini bisa dipakai dengan berbagai pengertian tentunya. Nah, kalau kita tarik ke arti dari katanya sendiri, evolusi itu berarti perubahan secara perlahan. Itu arti dari evolusi. Sesuatu yang berubah seiring dengan berjalannya waktu secara perlahan-lahan, evolution atau evolusi. Dan dari pengertian yang generik ini tentu sebenarnya tidak ada masalah begitu ya. Bisa saja misalnya kita bilang ada terjadi evolusi dalam desain mobil misalnya. Ini satu contoh saja ya, di mana mobil pertama kali muncul. Kita tahu Henry Ford dengan mobil model T dan lain sebagainya, yang ya mungkin kalau berdasarkan standar hari ini kelihatan culun dan kuno begitu. Lalu pelan-pelan sambil manusia makin banyak bikin mobil, lalu desain ini perlahan-lahan berubah, ya oke, itu nggak masalah. Dan dalam pengertian seperti itu, evolusi nggak ada masalah. Ya, evolusi dikontraskan dengan revolusi. Kalau revolusi, ya tentunya itu suatu perubahan yang cepat mestinya. Ya, misalnya suatu negara, kalau negara mengalami revolusi berarti mungkin terjadi coup atau suatu perebutan kekuatan dan lain sebagainya, perebutan kekuasaan. Tapi kalau evolusi berarti perubahan yang pelan-pelan ya. Misalnya kita harapkan Indonesia katakanlah berevolusi menjadi negara yang maju, misalnya dari awalnya dari sejak kita merdeka tahun 45 sampai sekarang, mestinya terjadi suatu evolusi. Jadi dalam pengertian generik bahwa evolusi adalah suatu perubahan yang perlahan, dalam banyak hal bisa kita pakai. Tetapi hari ini yang ingin kita tuju dengan maksud kata evolusi di sini adalah evolusi dalam pengertian perubahan makhluk hidup ya, secara perlahan yang berdasarkan suatu nenek moyang bersama begitu. Dan tadi sudah disinggung sedikit, dicetuskan atau dipopulerkan lah boleh dibilang oleh seorang yang bernama Charles Darwin. Ketika tahun 1859, Charles Darwin menulis suatu buku judulnya The Origin of Species, on the Origin of Species gitu. Jadi dalam buku itu dia berspekulasi ya. Saya katakan berspekulasi karena dia tidak punya bukti-bukti ilmiah sebenarnya, tapi dia berspekulasi
bahwa semua makhluk hidup yang kita lihat hari ini sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama atau yang common istilahnya begitu. Dan berdasarkan teori dia ini, maka berarti makhluk hidup itu mulainya semuanya sederhana, sesederhana mungkin. Lalu pelan-pelan dia akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi makin kompleks dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya menjadi sangat kompleks begitu, menjadi sangat kompleks, mungkin dari makhluk bersel satu kemudian menjadi makhluk yang seperti moluska seperti itu, kemudian dari situ berubah menjadi bangsa ikan, kemudian dari situ berubah menjadi amfibi berubah menjadi reptil berubah menjadi burung, kemudian ada yang menjadi mamalia, dan di dalam mamalia pun akhirnya ujung-ujungnya menjadi manusia begitu. Dan berdasarkan teori ini berarti manusia itu berasal dari binatang primata sebelumnya ya, sejenis kera begitu. Dan seterusnya lagi. Dan pertanyaannya adalah bagaimanakah kita sebagai orang Kristen menyikapinya begitu. Pada waktu Charles Darwin pertama mengeluarkan teori ini, On the Origin of Species dalam bukunya, orang-orang Kristen pada zaman itu rata-rata menolak teori ini. Ya, rata-rata berkata ini teori yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi belakangan teori ini semakin digaungkan, semakin diterima oleh kalangan saintifik begitu, oleh kalangan ilmuwan, sehingga pada hari ini abad 21 apalagi ada suatu pressure, suatu tekanan yang sangat besar terutama di kalangan akademisi untuk menerima pandangan ini, pandangan evolusi. Dan tadi cerita evolusi yang saya ceritakan itu baru sepenggal saja, begitu, baru sepenggal saja. Karena kalau kita tarik, misalnya manusia ditarik ke belakang, ke primata, ditarik ke mamalia, dan seterusnya, sampai ke makhluk yang paling sederhana, makhluk bersel satu, maka pertanyaan selanjutnya adalah makhluk bersel satu ini muncul dari mana? Dan di situ kita masuk kepada yang disebut sebagai teori abiogenesis, atau bahwa makhluk bersel satu ini muncul dari zat-zat mati begitu, yang disebut sebagai subpurba. Jadi katanya di lautan purba terjadi reaksi kimia, lalu muncullah sel yang paling sederhana. Dan pertanyaannya lagi berkaitan satu paket sebenarnya semua itu, walaupun evolusi terutama berbicara mengenai makhluk hidupnya, tetapi dikaitkan dengan masalah geologi dan juga astronomi. Ya, akhirnya pertanyaannya kalau gitu bumi datang dari mana atau sudah berapa lama begitu. Ini masuk ke kosmologi, saudara kasih Tuhan. Dan bumi dikatakan juga adalah hasil dari pecahan-pecahan ya. Bumi ini menjadi hasil dari ketika matahari terbentuk begitu. Lalu ada materi-materi sisa ya, akhirnya menjadi planet-planet lain sebagainya. Salah satunya menjadi planet bumi, dan itu semua berasal dari ledakan besar atau Big Bang. Ya, dan ini adalah suatu topik yang sangat menarik tentunya, dan ya hari ini kita akan coba membahasnya bagaimana sikap orang Kristen sebenarnya ya. Dan saya tahu bahwa topik ini sangat luas. Nanti kita akan buka tanya jawab di Grave International Theological Seminary, tempat kita mengajar Alkitab di sini. Saya ada mengajar satu kelas yang namanya Ilmu Pengetahuan dan Alkitab. Nah, di situ satu semester kita membahas hal-hal ini, dan kita coba sedikit rangkum di dalam episode 1 jam ini ya. Tentunya sebenarnya sangat tidak mencukupi, tapi kita akan lihat inti-intinya atau dasarnya begitu. Dan bagaimana orang Kristen harus menyikapi hal ini? Tadi saya sudah katakan bahwa awalnya orang Kristen banyak yang menolak, tetapi hari ini sudah kasih Tuhan, ada cukup banyak orang Kristen yang sudah menerima teori evolusi, gitu, menerima teori evolusi, dan mereka kawinkan atau mereka gabungkan hibridisasi dengan iman Kristen, sehingga rata-rata mereka akan berkata bahwa oh ya, manusia memang berevolusi atau terjadi proses evolusi yaitu binatang ini, tetapi semua ini adalah dituntun Tuhan, gitu. Jadi kembali mereka akan berkata bahwa mereka percaya Tuhan menciptakan, tetapi Tuhan menciptakan lewat evolusi, begitu katanya, lewat evolusi. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apakah itu benar demikian? Dan yang nomor 2 adalah penting atau nggak penting sih kita membahas hal ini, gitu ya.
Apakah ini suatu hal yang perlu diperdebatkan atau dipertahankan? Apakah ini suatu topik yang perlu untuk dipegang teguh oleh orang Kristen? Ataukah ini topik yang ya terserahlah, kamu mau percaya apa? Kamu mau percaya Tuhan ciptakan lewat evolusi, silakan. Dan kamu mau percaya Tuhan ciptakan langsung, silakan. Ya, terserah masing-masing orang. Apakah ini topik yang demikian? Ataukah ini topik yang penting untuk iman dan kita perlu tahu jawaban yang sebenar-benarnya. Nah, banyak orang yang percaya evolusi ya, dan mengaku Kristen, sambil mengaku Kristen, mereka ingin berkata bahwa ya ini bukan topik yang terlalu penting bagi mereka, ya, dan mereka berkata bahwa Alkitab ini adalah kitab mengenai hal-hal rohani. Jadi mereka mengklaim bahwa Alkitab jangan terlalu diterima secara literal, katanya. Mengapa mereka berkata demikian? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, maka jelas apa yang tertera di dalam Alkitab itu sangat berbeda dengan apa yang ditelurkan atau apa yang dinyatakan oleh evolusi itu, begitu. Kita baca di dalam Kejadian, misalnya Kejadian pasal 1 dan pasal 2, dan kita dapatkan di sini Tuhan berkata Dia menciptakan manusia, begitu. Coba misalnya kita lihat Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, ya, boleh tolong dibacakan. Baik, Kejadian pasal 2 ayat ke-7 berfirman, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baik, jadi jelas sekali di sini Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengambil debu tanah, kemudian membentuk manusia dari debu tanah itu, begitu. Ini hanya satu dari begitu banyak yang dicatat dalam kitab Kejadian yang bertentangan dengan teori evolusi, mulai dari proses kosmologinya ya, sampai kepada yang benar-benar kita sebut evolusi makhluk hidupnya, begitu, itu bertentangan semua, gitu. Misalnya kalau kita baca di pasal 1 mengenai binatang-binatang, dikatakan di situ Tuhan berfirman. Coba kita baca deh ya, kita baca misalnya Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke hari yang kelima, ya. Hari yang kelima itu misalnya ayat 21. Ya, 21, atau ya mungkin nggak usah kita baca, tapi saya ingin tekankan saja di ayat 21 kita lihat Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Dan ini hari kelima, sudah yang kasih Tuhan. Jadi saya yakin pendengar kita semua mungkin tidak asing dengan bagaimana Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Itu adalah kata Alkitab, begitu ya. Tuhan menciptakan dalam 6 hari, dan hari kelima Tuhan menciptakan katanya tadi binatang laut, kemudian burung di udara. Nah, hari ke-6 Tuhan menciptakan yang disebut sebagai binatang darat, gitu, binatang darat. Nah, ini sangat bertentangan dengan evolusi, karena menurut evolusi salah satunya, ya, teori yang paling sekarang ini adalah bahwa burung itu berasal dari reptil, atau burung itu berasal dari dinosaurus. Bahkan kalau Anda mengikuti, ya, teori-teori ilmiah hari ini, Anda akan mendapatkan bahwa mereka berkata dinosaurus itu belum punah bahkan. Jadi keturunan dinosaurus adalah burung menurut mereka. Nah, jadi karena mereka percaya dari reptil lama-lama berubah menjadi burung. Tetapi kalau Alkitab berkata burung diciptakan dulu di hari kelima, barulah binatang darat di hari ke-6. Jadi reptil termasuk binatang darat. Jadi reptil diciptakan pada hari ke-6, sedangkan burung diciptakan pada hari yang ke-5. Gitu. Nah, jadi itu hanya sedikit saja. Ada banyak, ya, ada banyak sekali di mana pertentangan antara apa yang dikatakan oleh Alkitab dengan apa yang dikatakan oleh evolusi. Nah, sehingga kita berkata bagaimana mungkin orang Kristen percaya evolusi. Nah, tetapi mereka yang mau percaya evolusi, mereka akan membuat suatu argumen. Ya, mereka akan berkata misalnya bahwa Alkitab itu ya tidak usah kita tanggapi secara literal begitu. Nah, ini yang dikatakan, ya. Dan mereka berargumen lagi bahwa Alkitab itu adalah kitab yang berbicara mengenai hal-hal rohani. Ya, misalnya cara masuk surga. Nah, itu boleh kita ikut Alkitab. Tapi Alkitab
tidak bicara soal science, atau istilahnya jangan kita jadikan pegangan science atau sejarah begitu. Karena kalau kita bicara mengenai manusia dan segala macam, kan kita bicara mengenai sejarah juga. Sejarah manusia gitu, kapan manusia mulai. Jadi Alkitab tidak bicara soal sejarah, dan Alkitab tidak bicara mengenai science. Nah, kalau Alkitab bicara mengenai masalah rohani, nah bolehlah kata mereka kita percaya. Tapi kalau bicara soal hal-hal lain, kita nggak usah percaya. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa konsep yang seperti ini adalah konsep yang super berbahaya. Super berbahaya, sangat kacau sebenarnya, ya. Karena apa? Ya, coba kita lihat misalnya ya. Coba kita buka apa dasar iman kekristenan, saudara. Kita buka 1 Korintus pasal 15, ya. 1 Korintus pasal 15. Ya, misalnya ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, silahkan dibacakan. Baik, 1 Korintus 15 ayat 2 sampai ke 4. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Baik. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah apa sih dasar dari iman kekristenan? Dasar dari iman kekristenan, Injil di sini kan dikatakan Injil itu apa? Injil itu terkait kepada suatu peristiwa, saudara. Injil itu terkait kepada suatu peristiwa yang real, yang bersejarah begitu. Yaitu bahwa pernah ada seorang namanya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia yang hidup secara sempurna, yang melakukan mukjizat-mukjizat, membuktikan bahwa dia adalah Mesias, kemudian dia mati disalib, kemudian dia dikubur, dan kemudian dia bangkit kembali. Dan walaupun ini sesuatu yang sulit dipercaya oleh manusia, tapi ini benar-benar terjadi. Walaupun sains tidak bisa menjelaskan kenapa bisa ada orang yang mati lalu bangkit kembali, tapi iman Kristen didasarkan kepada fakta bahwa ini benar-benar terjadi. Bahkan keseluruhan dari kitab pasal 1 Korintus mengargumentasikan tentang realita dari kebangkitan Yesus Kristus. Dan Paulus dengan tegas, firman Tuhan dengan tegas berkata, kalau Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Maka kita adalah orang yang sia-sia menjadi orang Kristen, iman kita kosong, iman kita percuma. Intinya saya ingin mengatakan bahwa sangat salah kalau dikatakan Alkitab tidak berbicara mengenai sesuatu yang terjadi dalam sejarah atau sains, ya. Tetapi Alkitab kita bilang adalah buku yang historis. Alkitab bukanlah buku yang berisi mitos-mitos begitu. Alkitab adalah buku, memang bukan tujuan utamanya mengejar sejarah, tapi ini buku yang bersejarah. Artinya semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah hal-hal yang benar-benar terjadi. Kalau Anda baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, Anda akan mendapatkan peristiwa, ya, ketika dia ngomong soal Abraham. Dia bukan cerita seperti dongeng. Kalau Anda pernah mendengar sekalian, ya, sahabat kebenaran pernah baca dongeng, ya, mungkin kalau Anda masih muda atau Anda bacakan untuk anak Anda sendiri. Saya sering baca untuk anak di rumah. Kalau dongeng itu biasa mulainya gimana? Dongeng bisa mulai misalnya long time ago katanya kan, in a land far away. Ya, jadi suatu waktu yang panjang yang lalu di suatu negeri yang jauh, tapi kan tidak jelas. Atau kalaupun dikasih nama pun itu nama yang fiktif, gitu. Jadi itu adalah mitos, saudara. Tidak jelas kapan, tapi kalau kita baca Alkitab sangat jelas. Abraham tinggal di Ur Kasdim, dipanggil keluar ke Kanaan. Ada nama-nama raja yang jelas, yang ada di dalam sejarah. Ada orang namanya Daniel misalnya, dia ditawan oleh Nebukadnezar. Ini bukan raja bikin-bikinan. Nebukadnezar itu benar-benar ada dalam sejarah, dan dia diambil dari Yerusalem. Yerusalem itu tempat yang benar, ya, dibawa ke Babel, gitu. Ada seorang namanya Yunus pergi ke Niniwe dan sebagainya. Niniwe itu kota yang benar ada, saudara. Dulu orang sempat meragukan, dia bilang, jangan-jangan Niniwe itu bikin-bikinan. Itu adalah suatu tempat yang palsu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata setelah ditemukan oleh arkeologi, mereka menemukan, ternyata ada namanya kota Niniwe dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa Alkitab kita adalah kitab yang menuliskan tentang apa yang benar-benar terjadi.
bukan cerita, bukan dongeng. Oleh karena itu sangat aneh sekali kalau misalnya kita ingin berkata, oh tentang penciptaan ini tidak historis, ini bukan sejarah, ini hanyalah dongeng, ini hanyalah perumpamaan. Wah, kita bilang ini kacau. Begitu Anda meragukan ya, kesejarahan, keaslian dari satu bagian Alkitab, Anda meragukan semua bagiannya sebenarnya. Ya, jadi berbahaya sekali. Bisakah orang Kristen mempercayai evolusi? Kalau Anda mempercayai evolusi, sama dengan Anda menyatakan bahwa apa yang Alkitab tulis tentang penciptaan itu salah, begitu. Itu salah. Nah, kita katakan misalnya, ada yang lagi berargumen, oh ini kan puisi katanya. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian 1, Kejadian pasal 2, begitu. Ini puisi katanya. Jadi kita nggak usah tanggapin serius. Ya, ini beda dengan 1 Korintus 15 tadi katanya. Wah, 1 Korintus 15 kan Paulus nulis surat sama orang-orang Korintus. Jadi isinya memang benar katanya. Lalu kalau di Kejadian ini puisi. Jadi, tetapi kita bilang begini, ini juga argumen yang salah karena nomor satu, kalau memang itu benar puisi, emangnya puisi kalau Tuhan bikin puisi boleh salah gitu kan? Mau puisi kayak mau prosa, mau surat, mau apa? Kalau itu firman Tuhan pasti benar. Gitu. Jadi tidak masalah ini puisi atau bukan puisi. Namun nomor dua kita berkata sebenarnya ini bukan puisi. Ini bukan puisi. Jadi di dalam bahasa Ibrani ya kita mempelajari puisi Ibrani itu seperti apa. Ya, dan kalau kita lihat struktur-struktur kalimatnya, ini bukan puisi, ini adalah prosa. Ini adalah menceritakan bagaimana sih apa yang Tuhan lakukan. Jadi struktur grammarnya kalau Anda baca dari Kejadian 1 ayat 1 ya, itu struktur prosa, struktur mengisahkan suatu peristiwa begitu. Terjadi ini dan ini dan ini dan ini dan ini gitu kan. Jadi polanya seperti itu Saudara. Ini bukan puisi sama sekali. Dan ada yang berkata, ya kalau misalnya ini ya, ada yang berkata begini. Bagaimana kalau itulah kita nggak usah ngomongin itu. Kita ngomong masuk surga aja lah gitu. Yang masalah Tuhan menciptakan ini nggak usah dipusingkan gitu kan. Kita ngomong yang masuk surga saja. Tapi saya ingin ajak kita lihat satu ayat di dalam Yohanes. Dan Pak Hendri sebagai host bisa membantu saya untuk membacakan ya Yohanes pasal yang ketiga. Kita lihat ayatnya yang ke-12 ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, apa yang dia bilang? Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Iya. Jadi ini mematahkan argumen orang yang berkata bahwa ya udah kita ngomongin hal sorgawi aja. Kita ngomongin cara masuk sorga saja dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kita bilang Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kita tidak bisa percaya firman Dia tentang hal-hal yang di dunia ini, bagaimana kita bisa percaya firman Dia tentang yang ada di sorga nanti, begitu? Itu sangat tidak masuk akal, begitu kan? Nah, jadi Alkitab ini satu kesatuan, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika yang katanya tanda kutip orang-orang Kristen, yang lalu katanya mau percaya kepada evolusi itu, ya. Mereka berkata, ya udahlah saya nggak mau percaya yang dikatakan kitab Kejadian, saya hanya percaya yang dikatakan oleh Injil. Itu sangat merusak. Itu berkompromi, saudara kasih Tuhan. Dan itu berarti Anda melemahkan Alkitab. Ya. Mungkin Anda bisa berkata demikian, tetapi anak cucu Anda akan melihat ini tidak konsisten. Kenapa ketika ngomongin Kejadian, Bapak nggak percaya, Ibu nggak percaya. Tapi ketika Injil, saya disuruh percaya. Gitu. Nah, kalau Bapak misalnya ya anak muda, kita mendidik anak muda kita, mereka akan tahu oh ini tidak konsisten dan ini akan merusak iman ya. Lagi pula saudara kasih Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab Kejadian bertalian erat dengan Injil. Nah, misalnya Injil itu apa sih? Injil itu adalah kita diselamatkan. Yesus Kristus mati untuk menanggung dosa kita. Dosa itu kenapa? Kenapa manusia bisa berdosa? Manusia bisa berdosa karena sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Dan siapa yang pertama jatuh dalam dosa? Adam. Dan Alkitab berkata karena dosa satu orang. Coba kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-5 misalnya.
Roma 5 ayat yang ke-12. Silakan dibacakan. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Jadi kita lihat di sini, um, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam. Dia di bawah. Kalau misalnya evolusi itu benar, maka tidak ada Adam sebenarnya. Tidak ada Adam. Ya, karena Adam dianggap hanya dongeng kalau begitu. Ya. Tetapi Alkitab berkata dosa masuk ke dalam dunia karena Adam. Bahkan Adam itu disebut sebagai manusia pertama, sedangkan Yesus diberi gelar Adam kedua. Gitu. Nah, kalau kita meragukan Adam pertama, wah Adam pertama ini benar ada atau enggak? Begitu. Bagaimana kita bisa yakin dengan adanya Adam kedua? Begitu. Jadi ketika kita meragukan Adam, sebenarnya kita meragukan Yesus Kristus. Karena Yesus disebut dalam Alkitab sebagai Adam kedua. Adam pertamanya aja nggak ada, gimana bisa ada Adam kedua, gitu kan? Nah, ini suatu kompromi yang luar biasa. Lagi pula, ya, masih banyak saudara yang kasih Tuhan yang lain, di mana misalnya Alkitab berkata bahwa maut masuk karena dosa Adam. Tadi kita baca, ya, maut masuk karena dosa Adam. Sedangkan kalau menurut evolusi, maut tidak dikaitkan dengan dosa. Sedangkan Alkitab mengaitkan maut dengan dosa, sebab upah dosa ialah maut. Dan kita katakan sebelum Adam jatuh dalam dosa, belum ada maut, belum ada kematian. Tetapi evolusi berkata bahwa manusia ini sudah berasal dari binatang yang berevolusi melalui jutaan tahun. Berarti kan sudah banyak yang mati di situ. Sudah begitu banyak generasi binatang yang hidup mati, berubah, berevolusi dan macam-macam. Berarti maut sudah ada jauh-jauh sebelum ada manusia menurut evolusi. Sedangkan menurut Alkitab, maut masuk karena dosa. Nah, ini kan ada kaitan dengan Injil, saudara. Ada kaitan dengan Injil. Kalau misalnya kita berkata, oh ya evolusi yang benar. Berarti maut tidak terkait benar dengan dosa. Sebelum ada dosa sudah ada maut, begitu. Maka pernyataan Alkitab menjadi salah. Maka sebenarnya keselamatan tidak begitu diperlukan. Oh saudara, saya katakan bahwa ini adalah suatu bentuk kompromi yang sangat-sangat berbahaya sekali. Bahkan ya tidak heran bahwa mengapa gereja hari ini begitu lemah menghadapi tantangan-tantangan budaya. Ya, seperti di dunia barat, ya kita nggak usah ini tutup-tutupin. Di dunia barat sekarang peperangan besar terjadi antara tatanan lama tradisional dengan LGBT katakanlah, ya, homoseksual, transgender, lain sebagainya, ya, laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, dan gereja-gereja Kristen banyak yang begitu lemah menghadapinya. Ada yang sudah terima, ya, homoseksual, bahkan sudah diterima jadi anggota, jadi gembala, jadi pendetanya segala macam. Ya, transgender sudah diterima. Sampai di Indonesia pun sudah mulai mau masuk, saudara. Ya, dulu berapa tahun yang lalu, bukan berapa tahun yang lalu bahkan, ya, mungkin tahun lalu atau belum lama yang lalu lah, ya, saya ada membaca misalnya surat edaran yang sempat dirancang, ya, oleh PGI atau entah oleh siapa lah yang sepertinya menghimbau agar umat Kristen mulai terbuka. Oh jangan cepat-cepat, ya, ini mengatakan LGBT salah dan lain sebagainya. Ya, kacau sekali saudara-saudara. Kenapa orang Kristen bisa begitu lemah dalam hal ini? Ya, kalau Anda meragukan kitab Kejadian yang berkata bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ya, dari awalnya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Anda ragukan itu, ya Anda tidak punya lagi suatu pegangan, suatu jangkar bahwa manusia itu ya sekali lahir laki atau perempuan gitu, nggak bisa gonta-ganti, nggak bisa switch sana switch sini begitu. Ya, dan Anda tidak bisa melakukan itu. Ya, jadi satu hal, ya, mungkin, ya, saya ingin membahas sekarang bagaimana dengan sainsnya kalau begitu. Mungkin ada yang berkata, oke, saya mau percaya Alkitab. Apa berarti saya harus menolak sains kalau begitu? Apakah saya harus jadi orang goblok, begitulah kasarnya gitu ya. Kalau saya jadi orang Kristen berarti saya menolak sains, menolak ilmu pengetahuan. Oh tidak, saudara, tidak. Sains yang sejati tidak bertentangan dengan Alkitab.
evolusi saya katakan bukan sains yang sejati. Coba kita buka di 1 Timotius pasal 6. Ayatnya yang ke-20. 1 Timotius pasal 6 ayat 20. Ya, saya persilahkan. 1 Timotius pasal 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya. Jadi Timotius, peliharalah diri. Jauhilah istilahnya ya dari segala macam barang, dan yang terakhir dari apa yang disebut sebagai pengetahuan. Dalam bahasa King James dia memakai science falsely so called. Jadi istilahnya ilmu pengetahuan yang palsu atau science yang palsu. Yang disebut science sebenarnya bukan science, yang disebut pengetahuan tapi bukan pengetahuan. Dan kita tidak punya waktu untuk membahas panjang lebar mengenai sainsnya, saudara kasih Tuhan. Tetapi saya bisa meyakinkan Anda, saya bukan orang yang tidak kenal dengan sains sama sekali. Sedikit informasi latar belakang saya adalah sebagai dokter umum. Ini dari segi sains, dan bahkan jauh sebelum itu waktu saya SMA saya sangat senang dengan sains ya. Saya berapa kali lomba sains di sana sini mewakili sekolah saya, dan sampai sekarang saya sangat senang dengan sains. Dan saya menolak evolusi bukan berarti saya menolak sains, saudara. Saya menolak evolusi karena saya tahu evolusi adalah sains yang palsu, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada satupun bukti, tidak ada bukti ilmiah satupun bahwa satu jenis makhluk hidup begitu bisa berubah menjadi jenis lainnya yang sama sekali berbeda. Nah, makhluk hidup itu memang punya adaptasi ya, dan tentu makhluk hidup itu bisa berubah sedikit-sedikit ya. Misalnya anjing, ya tentu anjing Anda kawinkan satu persatu bisa dapat ras yang beda-beda. Itu adalah variasi di dalam satu jenis. Tapi kalau anjing berubah menjadi kuda, nah itu nggak mungkin, saudara. Atau lebih parah lagi, ya seperti kita bilang, amfibi berubah menjadi reptil, reptil berubah menjadi burung. Itu tidak mungkin. Dan sainsnya tidak ada, saudara. Sainsnya tidak ada, sekali lagi. Mereka mau pakai apa? Mau pakai mutasi. Mutasi tidak membantu sama sekali. Mutasi tidak mengembangkan suatu fitur yang baru dalam makhluk hidup. Mutasi adalah merusak fitur yang sudah ada. Jadi kita bilang bahwa ya ini sains yang palsu. Sekali lagi ada begitu banyak ya. Kalau kita ngomong sains tentu sangat luas sekali. Kita ada kelas 1 semester untuk itu ya. Jadi mungkin Anda bisa, kalau tertarik Anda silakan ikut, dan kita punya seminar-seminar ya, mungkin tahun depan atau tahun kapan kita ada bikin seminar lagi untuk sains dan Alkitab dan sebagainya. Nah, tetapi kita berkata bahwa sains yang sejati tidak akan mungkin bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi manusia otak. Gitu. Tuhan adalah Tuhan yang memberi manusia kemampuan untuk bersains. Jadi Tuhan sendiri nggak mungkin salah dengan sains itu. Gitu ya. Nah, saya rasa itu penutup saya untuk penjelasan, dan saya akan kembalikan untuk nanti kita masuk tanya jawab kalau ada pertanyaan atau lain sebagainya. Ya. Tapi mungkin ada pesan dulu ya. Iya. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Dr. Stephen, dan saya mengunderline bahwa evolusi itu merupakan sains yang palsu. Nah, jadi apabila Anda sahabat kebenaran memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar, atau nanti pada saat sesi tanya jawab minta langsung kami di WA call kami di 0811 922 313. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Grafa International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, soteriologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi.
Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa? Akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal? Bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan? Mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang Alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suwanto Liau. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio berita klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Adam waktu diciptakan itu sudah berbentuk manusia modern ataukah dia masih seperti manusia purba kayak Pithecanthropus dan kawan-kawan itu? Baik. Baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi sayang sekali kita hanya punya waktu yang sangat singkat untuk membahas ini ya, karena ini topik yang sangat luas sekali. Dan memang kita sudah disuguhi dari semenjak saya SD, saya ingat waktu saya sekolah pun saya sudah diajar ya, apalagi kita di Jawa ini kan sering katanya ada Javaman, masih ingat ya, Pithecanthropus erectus segala macam disebut Javaman karena katanya tulangnya ditemukan di Jawa begitu, oleh seorang ahli namanya Du Bois waktu itu. Dan bagaimana dengan mereka ini? Jadi yang disebut sebagai manusia purba yaitu sebenarnya bisa masuk ke dalam dua kategori. Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia. Jadi gini, kalau kita percaya Alkitab ini firman Tuhan, kita bisa menghemat waktu mengejar sains karena kita sudah punya standarnya yang sudah pasti benar. Ya, standar yang sudah pasti benar. Jadi ini mirip dengan waktu mereka bikin arkeologi. Anda tahu mereka bikin arkeologi, awalnya mereka nggak percaya Alkitab. Tapi semakin arkeologi berkembang, ternyata yang dikatakan Alkitab benar dan terbukti benar lagi. Sehingga akhirnya berikutnya ketika mereka mau bikin arkeologi, mereka mengkonsultasi Alkitab dulu. Gitu. Ini bahkan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan bahkan. Mereka konsultasi Alkitab, misalnya di daerah ini kira-kira ada kota apa. Nah menurut Alkitab kota apa di daerah situ misalnya. Dan mereka bisa cari. Jadi daripada carinya luas sekali, sudah dipersempit ya karena sudah ada petunjuk dari Alkitab. Sama dengan sains sebenarnya ya. Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ini berarti manusia ini unik. Begitu. Manusia itu unik dan tidak mungkin manusia itu sama dengan binatang yang lain sebenarnya. Dan ternyata benar demikian. Jadi kalau di kelas yang saya ajar 1 semester dan bahkan lebih itu, kita ada membahas secara mendetil
satu persatu dari klaim-klaim ini. Ya, misalnya ada yang disebut sebagai Australopithecus. Australopithecus ini Australo itu artinya selatan ya, makanya kalau benua Australia itu kan benua yang di selatan. Jadi Australopithecus, jadi dia ditemukan di selatan katanya. Jadi katanya ini adalah missing link atau mata rantai antara kera dengan manusia. Karena ini yang selalu harus dijawab oleh evolusi. Kalau misalnya manusia berasal dari kera, di mana tengah-tengahnya di mana? Karena manusia dengan kera ini kan beda ya. Gimana cara dia berubahnya? Mana buktinya bahwa dia berubah, gitu kan? Dan mereka harus mencari yang namanya missing link atau mata rantai yang hilang, gitu. Lalu mereka ketemu, wah ini Australopithecus. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Anda harus sadar, kadang-kadang kita sebagai orang awam tanda kutip, kita disuguhi suatu narasi, gitu. Ini kan sekarang zaman fake news ya, Anda tahu hoax segala macam. Ternyata itu sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita disuguhi narasi seolah-olah sains sudah begitu yakin, wah ini penemuan nih, inilah missing link, begitu lain sebagainya. Inilah mata rantai hilang. Tapi fakta lapangannya kalau kita selidiki, sebenarnya itu penuh dengan asumsi dan penuh dengan segala macam hoax bahkan, gitu ya. Ketika mereka bilang mereka ketemu ini satu orang begini Australopithecus, lalu bahkan dikasih nama waktu itu ada satu yang dikasih nama Lucy bahkan dikasih nama Lucy gitu kan. Sebenarnya yang ditemukan itu bukan satu kerangka penuh, saudara. Ya. Nggak ada mereka temukan satu kerangka penuh. Kadang-kadang yang ditemukan apa? Yang ditemukan itu hanya misalnya tulang lutut, gitu kan. Yang ditemukan tulang lutut, ya. Lalu dari tulang lutut dan tulang kaki beberapa doang, gitu. Lalu mereka bisa menyimpulkan, oh ini kayaknya mirip dengan sesuatu yang berjalan dengan dua kaki. Nah ini yang kadang menjadi patokan mereka. Ini kakinya ini mirip sesuatu yang jalannya 4 kaki, kalau binatang kan rata-rata 4 kaki. Atau dengan yang berjalan 2 kaki, karena manusia itu berjalan 2 kaki. Jadi mereka bilang ini tulangnya mirip tulang kera, tapi sepertinya jalannya kayak 2 kaki. Tapi kita bilang ini nebak-nebakan seperti ini, tebak-tebakan ya. Karena apa? Bahkan seluruh kerangkanya pun nggak ada gitu. Kadang-kadang mereka hanya temukan tulang rahang bawah, rahang atas. Mereka hanya temukan gigi kadang-kadang. Lalu dari satu gigi ada berapa tulang itu, wah dikasih gambar sketsa artis. Ini nih orangnya kayak begini. Wah dibikin membungkuk, ada bulu-bulu segala macam. Iya, kayak ini banget apa? Kayak seolah-olah udah ke foto aja nih orang seperti ini gitu. Padahal enggak. Ini semua hasil imajinasi. Yang realnya hanya beberapa tulang begitu. Dan ada banyak sekali asumsi. Dan ketika diselidiki oleh ilmuwan-ilmuwan lain, jadi Anda harus tahu bahwa ketika diselidiki ilmuwan lain, banyak yang menemukan bahwa oh ini sih bukan ini memang kera begitu. Ini memang kera, ya. Lain sebagainya. Nah, terus ada lagi yang hoax. Dulu di Inggris ada mereka sebut namanya Piltdown Man. Piltdown Man ini dikasih nama begitu karena ditemukan satu daerah namanya Piltdown. Wah, ketika ketemu, ini luar biasa karena tengkoraknya katanya setengah manusia setengah kera. Ya, tengkoraknya setengah manusia setengah kera. Nah, lalu digaung-gaungkan. Nggak tahu belakangan ketahuan hoax. Ternyata ada orang yang ngambil tulang manusia, tulang kera dilem, saudara. Wah, kita bilang ini kacau sekali seperti ini. Dan banyak lagi. Ya. Bagaimana dengan kaum Neanderthal yang sekarang ini ya, yang sangat ini populer sekarang di mana-mana ngomongin Neanderthal. Nah, Neanderthal ini sebenarnya ternyata tidak lain dengan manusia. Jadi, kalau sains sekarang membedakan ada Homo sapiens, ada Homo neanderthalis. Tetapi, kalau diselidiki ternyata sama begitu. Bahkan, ya itu hanya masalah sketsa artis. Jadi, kalau artis menggambarkan Neanderthal selalu pakai pakaian atau nggak pakai pakaian bahkan, ya. Lalu digambar sangat primitif. Sedangkan kalau manusia digambar, tapi sebenarnya kerangkanya Neanderthal ini ya tidak berbeda gimana dengan manusia punya gitu. Masih termasuk dalam variasi lah begitu. Manusia kan sangat bervariasi. Ya, kita tahu dari berbagai suku kan. Ada yang misalnya dari suku Afrika, suku di benua Amerika, di benua Eropa dengan di benua Asia kita kan ada tipe-tipe orang yang berbeda-beda begitu. Jadi Neanderthal juga sebenarnya adalah manusia sejati gitu. Jadi semua yang disebut manusia-manusia purba itu entah manusia sejati atau memang kera gitu. Tidak ada yang setengah-setengah gitu. Dan hal ini sebenarnya sudah dibuktikan gitu ya. Cuman ya, mereka harus ini dan mereka terus mengubah-ubah ceritanya terus ya. Dulu dikatakan begini, sekarang ada penemuan baru berubah lagi, sekarang begini dan sebagainya. Jadi
ya kita bilang sains itu sesuatu yang tidak pernah absolut. Ya, itu adalah esensi dari sains. Kalau sains bilang absolut itu berarti itu salah. Itu sains itu bukan absolut ya. Nah, tetapi firman Tuhan itu absolut. Gitu. Baik, kira-kira sudah terjawab ya pertanyaan Bapak Kristanto. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Dr. Stephen, dari Ibu Yuliana Sulan. Beliau bertanya, bagaimana dengan evolusi mengenai kodrat manusia? Dari manusia yang memiliki kodrat dosa ke kodrat ilahi. Wah, mungkin bagaimana Bapak Dr. Stephen menanggapinya itu? Bagaimana evolusi kodrat manusia? Ya, mungkin evolusi dikaitkan dengan kodratnya mungkin. Kodrat manusia dihadap secara ilahi gitu. Jadi kalau kita bicara kodrat manusia, saya rasa kita tidak bicara mengenai evolusi ya. Karena evolusi tadi kita katakan kalau kita lihat akar katanya, evolusi itu artinya perubahan yang perlahan di dalam satu jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Dan kalau kodrat manusia berubah dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi, itu bukan karena berubah perlahan-lahan. Gitu ya. Kita harus ingat bahwa manusia awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu gimana cara bisa kehilangan bukan kehilangan gambarnya, tapi kehilangan kemuliaan Allah itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan itu terjadinya ya, mendadak, begitu ya. Mendadak yaitu ketika Adam dan Hawa memang makan buah itu, langsung jatuh begitu. Dan bagaimana manusia bisa kembali lagi kepada suatu posisi yang harmonis dengan Tuhan, itu juga bukan evolusi, tapi itu adalah kerja Roh Kudus kalau manusia itu percaya akan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, satu ayat yang sangat penting, Roma pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Manusia bisa kembali harmonis kepada Tuhan kalau dia percaya akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu Alkitab. Gitu. Makanya kita katakan, masalah evolusi segala macam itu penting, karena itu bagian dari firman Tuhan. Akan sangat sulit bagi seorang untuk berkata, saya mau percaya Roma, saya nggak mau percaya Kejadian. Loh, itu kan satu paket. Begitu ya, satu paket. Jadi, dan ketika Anda mulai bilang, oh saya nggak percaya Kejadian, Anda akan melunturkan kepercayaan terhadap yang bagian yang lain. Begitu. Okay. Baik. Dan saya juga ingin bertanya ke Stephen tentang fosil ya. Sekarang kan, kalau bicara tentang evolusi, pasti akan dikaitkan dengan fosil. Penemuan fosil ini, fosil ini. Ya. Nah, apakah fosil tersebut memang sesuai dengan mereka katakan, oh ini sudah berumur berapa juta tahun kah atau apa? Terutama dinosaurus misalnya, mereka mengatakan dinosaurus sudah berumur sekian miliar. Padahal kita tahu menurut Alkitab tercatat bahwa dinosaurus muncul kira-kira di zaman Nuh, punah segala macam. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Ya baik, jadi fosil ya, ini fosil ini sangat menarik. Jadi banyak orang berkata, banyak orang yang kurang menyelidiki topik ini berkata, tapi kan ada fosil katanya. Bukankah fosil membuktikan evolusi? Sama sekali tidak, saudara Tuhan. Ya, fosil justru sebenarnya sangat tidak membuktikan evolusi karena fosil tidak ada dalam catatan fosil adanya bentuk-bentuk antara tadi ada yang disebut sebagai missing link begitu. Misalnya ada fosil tentang reptil, ada fosil burung, tapi tidak ada fosil yang setengah reptil, setengah burung gitu. Padahal kalau memang reptil berubah menjadi burung, mestinya ada gitu yang setengah-setengah itu begitu. Setengah reptil, setengah burung, tapi nyatanya tidak ada, gitu kan? Jadi sebenarnya fosil itu justru adalah sesuatu yang membuktikan apa kata Alkitab sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena fosil itu apa? Fosil itu binatang yang mati kemudian dia menjadi batu atau mengeras atau terjadi ya, istilahnya mineralisasi, ya, mineralisasi terhadap ini tulang-tulangnya, jaringan lunaknya juga. Sekarang kita pakai akal sehat kita tanya, kalau binatang hari ini mati, jadi fosil nggak? Nah, hari ini kan banyak binatang mati. Ya, setiap tahun berjuta-juta binatang mati di seluruh dunia, di hutan, di kebun binatang, di jalanan kita, ya. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati sendiri, begitu banyak binatang mati hari ini. Tapi nggak ada yang jadi fosil. Gitu. Dan mereka selalu berkata, oh dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk menjadi fosil. Saya katakan itu suatu hal yang pasti salah, sudah pasti salah. Mengapa? Suatu proses yang butuh berjuta-juta tahun. Maka mestinya sekarang ini ada sesuatu yang 99% udah jadi fosil. Ada yang 95% fosil. Ada yang 90% sudah jadi fosil. Dalam proses gitu kan. Ada yang baru 50% proses jadi fosil. Tapi kita tidak temukan itu.
kita tidak temukan sama sekali. Entah memang sudah ada fosil, atau binatang yang mati, dia membusuk, udah, lenyap, gitu. Sebulan lagi dicari juga udah nggak ada, gitu. Nggak usah sebulan. Dalam berapa hari udah habis dimakan pembusuk atau binatang lain. Nah, kenapa bisa ada fosil? Fosil ini justru menunjukkan bahwa ada suatu situasi yang sangat khas. Sehingga bisa muncul fosil. Dan situasi yang sangat khas itu, manusia mencoba ya, gimana caranya fosil bisa terjadi. Ternyata bisa fosil terjadi kalau binatang itu mati dan cepat terkubur di bawah air, sehingga dingin dan diberi tekanan yang sangat tinggi. Dan ini terjadi pada masa air bah, saudara Tuhan. Jadi, air bah yang global, yang terjadi di zaman Nuh, mengakibatkan adanya catatan fosil di seluruh dunia. Dan itu sebenarnya fosil malah membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan tentang air bah itu benar-benar terjadi, begitu. Dan fosil tidak membuktikan evolusi karena fosil hanya menunjukkan bahwa ini ada binatang yang pernah mati, binatangnya seperti ini, begitu. Binatangnya seperti ini, dan itu justru memberikan kita ini. Kalau kita lihat jejak fosil, kita menemukan binatang-binatang yang sudah lengkap adanya, sudah jadi, begitu, ya, sudah eksis. Ya, kita tidak menemukan adanya proses perubahan. Gitu. Kita tidak temukan itu. Oke, baik. Sahabat kebenaran, saya ingatkan kembali Anda jika untuk ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin berinteraktif langsung dengan kami, silakan hubungi WA call kami di nomor 011 9222 313. Baik, kita masih ada waktu dan sambil menunggu pertanyaan dari sahabat kebenaran, saya memiliki pertanyaan Dr. Stephen, bahwa evolusi kan dipopulerkan oleh Darwin. Ya. Dan kita tahu bahwa salah satu dari teori Darwin itu menegaskan tentang seleksi alam, bahwa hewan ini berubah karena seleksi alam, yang kuat yang akan bertahan, segala macam. Survival of the fittest. Yes. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen, kita mungkin boleh tidak kita menerima salah satu item ini saja, seleksi alam gitu? Apakah memang itu alkitabiah kah, atau memang itu tidak alkitabiah, mungkin begitu? Ya, seleksi alam ya, atau natural selection, sebenarnya itu kan hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi di dunia ini. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah sih dalam dunia binatang gitu ya. Dan Darwin berkata bahwa seleksi alam akan menimbulkan evolusi. Sebenarnya sama sekali tidak gitu. Sama sekali tidak. Seleksi alam itu artinya apa sih? Seleksi alam itu misalnya gini. Kalau kita punya misalnya lah ya 3 ekor anjing, lalu kita taruh ke dunia luar gitu, lalu yang satu anjing herder katakanlah, yang satu anjing atau gini, yang satu anjing kampung, yang satu anjing Chihuahua, yang satu lagi anjing Dachshund gitu, yang kayak sosis itu, lalu tiga anjing ini, Dachshund, Chihuahua yang kecil mungil gitu kan, sama anjing kampung ya, kita drop di hutan gitu. Kira-kira yang hidup yang mana? Saya bisa katakan yang pasti yang hidup ini yang anjing kampung, saudara. Yang Dachshund ini bentar mati gitu kan. Yang Chihuahua ini juga bentar mati dia. Gitu. Yang hidup ini anjing kampung begitu. Kenapa? Karena walaupun ya manusia suka sekarang dengan berbagai anjing yang spesial-spesial ini, special ras gitu ya. Tapi sebenarnya anjing-anjing ini lemah tubuhnya dan memang cocok untuk dipelihara manusia sebenarnya begitu. Tapi kalau untuk disuruh bertahan hidup susah. Jadi survival of the fittest, oke, nggak masalah. Bisa saja kalau hukum rimba begitu kan, di rimba sana tentu jangan diterapkan di manusia gitu kan. Karena kita diciptakan berbeda. Tapi apakah itu bisa menimbulkan evolusi? Sama sekali nggak gitu. Karena seleksi alam itu berarti alam menyeleksi gitu kan. Ini yang kuat, oke, bagus. Ini yang lemah, oh jelek, begitu kan. Nah, tetapi seleksi alam tidak bisa menimbulkan yang baru. Nah, ini yang sampai sekarang ilmuwan yang ngomong evolusi tidak punya cara gimana bisa menimbulkan yang baru gitu. Nih, tadinya ada reptil. Ya, reptil. Kalau disuruh seleksi, ya oke, boleh seleksi. Ini yang kuat, nggak masalah. Tapi bagaimana dari reptil yang ada ini bisa timbul burung? Nah, ini kan ada informasi baru gitu. Yang tadinya nggak ada sayap, tiba-tiba ada sayap. Bisa muncul dari mana? Gennya dapat dari mana? Gitu. Belajar dari mana tubuh atau sel-sel reptil ini bahwa dia harus bikin sayap gitu. Dan justru seleksi alam kita bilang membuat tidak mungkin bahwa perubahan itu terjadi secara gradual, pelan-pelan. Karena Anda bisa bayangkan,
eh, kalau misalnya tangannya reptil perlahan-lahan berubah jadi sayap. Ya, kalau burung kan ada sayap. Kalau reptil kan 4 kaki, ya, kaki belakang, kaki depan. Kalau Anda bayangkan sesuai dengan teori evolusi bahwa kaki depannya reptil pelan-pelan jadi sayap. Justru oleh seleksi alam dia akan hilang duluan, mati, nggak bakal terjadi gitu. Karena tangan dia yang tadinya bagus buat nangkep mangsa segala macam, pelan-pelan jadi sayap. Padahal sayapnya juga belum jadi beneran. Sayapnya baru setengah-setengah, belum bisa terbang juga, gitu kan, pelan-pelan gitu. Dia udah mati duluan, jauh sebelum dia jadi burung. Jadi kita bilang seleksi alam sama sekali tidak membantu yang namanya evolusi, malah membuat evolusi itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin terjadi perubahan yang perlahan-perlahan begitu, sebelum dia jadi kesananya udah mati duluan oleh seleksi alam tadi. Baik, penjelasan yang begitu jelas. Dan mungkin banyak juga yang bertanya tentang usia alam semesta yang katanya sudah miliaran tahun itu, apa itu masuk akal ya? Karena kan kita tahu dari kita kan tidak demikian. Oke, baik. Jadi Mungkin saya singkat saja. pertanyaan baik juga ya. Jadi walaupun kita hari ini fokus di evolusi makhluk hidup, tetapi bagaimana dengan umur alam semesta? Menurut teori terakhir ya, alam semesta kita katanya sudah 13 sampai 15 miliar tahun lamanya. Dan kita bilang ini bertentangan dengan Alkitab. Ya, bertentangan dengan Alkitab karena Alkitab ya mengatakan umur bumi itu dalam rentangan ribuan tahun, antara 6.000 sampai 10.000 tahun. Dan ya kita bilang bahwa kenapa mereka bisa katakan umur bumi itu miliaran-miliaran tahun, gitu, miliaran-miliaran tahun? Karena premis dasar atau asumsi dasarnya tidak pakai Tuhan. Gitu. Jadi cara mereka menghitungnya begini. Cara mereka menghitungnya adalah mereka menyaksikan alam semesta kita sekarang sedang mengembang. Lalu mereka tarik kembali. Oh, mengembangnya berapa cepat? Mengembangnya sekian. Ya, sekian ini per detik, gitu kan? Kalau gitu ditarik balik, ditarik mundur. Nah, 1 tahun yang lalu alam semesta kita lebih kecil, 1000 tahun yang lalu lebih kecil. Tapi mau ditarik sampai kapan? Ya nggak punya titik ini, nggak punya titik patok karena mereka menolak Tuhan. Jadi mereka tarik terus gitu. Nggak ada, oh stop di sini mulainya begini, nggak ada, karena mereka nggak tahu mulainya di mana, gitu kan? Karena mereka menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, jadi ditarik terus. 1.000.000 tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu. Mestinya orang kan, oh stop, ini mulainya begini, kan bisa gitu. Tapi kan nggak punya titik awal. Ditarik terus, sampai ya berdasarkan ukuran alam semesta yang kita tahu sekarang, berdasarkan rate atau laju pengembangan sekarang, kalau mereka tarik sampai ke titik yang kecil banget gitu, itu katanya ya sekitar 15 miliar tahun. Gitu. Tapi kita bilang ini sesuatu yang didasarkan pada suatu asumsi yang tidak ada Tuhan, gitu. Ya, jadi kalau orang ateis percaya itu kita tidak heran, ya. Tapi kalau orang Kristen percaya itu kita heran. Gitu. Baik, karena waktu juga yang harus misalkan kita, saya persilakan Dr. Stephen memberikan closing statement-nya perihal tentang evolusi ini. Baik, ya pendengar sahabat kebenaran sekalian. Tujuan kita mencari kebenaran adalah kita ingin tahu apa yang benar. Dan petunjuk kita atau pedoman kita adalah firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang benar. Dan Tuhan memberitahu kita apa yang benar. Oleh karena itu, Tuhan telah berbicara. Baik itu mengenai Yesus, baik itu mengenai dunia diciptakan, Tuhan berbicara. Dan terserah kita, apakah kita mau percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau kita bilang, saya percaya apa yang Tuhan katakan tentang Yesus Kristus, bahwa dia mati di kayu salib, bahwa dia bangkit untuk saya. Maka mengapa kita tidak mau percaya? Kalau Tuhan berkata, dia menciptakan alam semesta dalam 6 hari, dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Mari kita jangan meragukan sedikit pun bagian dari firman Tuhan, tapi kita menerima seluruhnya. Baik, sahabat kebenaran sekalian, saya yakin bahwa Anda pasti masih memiliki banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab karena keterbatasan waktu kita. Dan saya ingatkan bahwa Anda bisa ikuti program kami kembali di minggu depan di jam yang sama. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa GBI Grafe mengadakan blog kelas selama 5 hari nanti dari tanggal 23 sampai 28 Desember. Itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi Anda untuk memperdalam pengetahuan akan kebenaran. Di situ Anda bisa bertanya sepuas-puas Anda sampai Anda terpuaskan.
Dan akhir kata, saya Henry beserta narasumber Dr. Stephen Liao dan segenap kru yang bertugas pada sore hari ini dari Studio 1 Grafe Sunter mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan Maranatha. Grafe International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, seterologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemana bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suwanto Liao. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio berita klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.